Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu ya Allah ya Rabbi ya khaira mu'ti. Berapakah thariqah yang ada di dunia? Di Indonesia ada namanya Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah. Presidennya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya memberi saya gelar Syekh Abdul Somad. Saya bukan gak hormat pada beliau, belum saya pakai, takut demam. Karena namanya terlalu besar. Di kampung saya kalau ada anak demam, dilihat, oh ini namanya terlalu besar. Jadi bawaannya meriang, panas dingin. Syekh Lutfi bin Yahya, Presiden Thariqat. Yang paling besar di Maroko namanya Thariqat Tijaniyah. Kemudian Thariqat Syaziliyah. Itu ulama besar ilmu hadis namanya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Tarekat mereka adalah Syaziliyah, Syekh Abdul Hasan Syazili. Ada lagi tarekat Qadiriyah, dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi tarekat Syaziliyah, Abdul Hasan Asy-Syazili. Ada lagi tarekat Darqawiyah. Ada lagi tarekat Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, bukan. Tapi Syekh Ahmad Sidi Ahmad Al-Badawi. Ada lagi tarekat Naqsyabandiyah, Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada lagi tarekat Syattariyah, Ahmad Syekh Abdullah Syattari. Namanya tarekat Syattariyah. Jadi tarekat itu banyak. Kalau di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lis Turuq As-Sufiyah. Al-Majlisul A'la Lit Turuq As-Sufiyah. Dan majlis ini boleh utusannya duduk di parlemen. Waktu zaman saya di Mesir, ketua Al-Majlisul A'la Lit Turuq As-Sufiyah namanya Syekh Ahmad Omar Hashim, rektor Universitas Al-Azhar yang juga ahli hadis. Jadi di sana ahli hadis, profesor, doktor, rektor, tapi juga mengamalkan thariqat. Thariqat itu adalah jalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kelahi antara Syaziliyah dengan Naqsyabandiyah dengan Qadiriyah, kemudian Abah Anom, kombinasi antara tarekat Qadiriyah wa Bandiyah. Kalau mau mengamalkan tarekat, yakinkan dua. Yang pertama ada silsilah sanadnya. Yang kedua ada mursyidnya, mursyidnya orangnya soleh. Kalau ada sanadnya, tarekatnya mu'tabar, lalu kemudian mursyidnya orang soleh, silakan amalkan. Tarekat kita adalah tarekat mu'tabar. Karena dia tak ada silsilah. Kita ikut aja yang sudah ada silsilahnya. Al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena sanad sampai kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, bersanad dari guru-guru Habib kita sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membedakan petunjuk yang datang ke dalam hati, apakah itu dari Allah atau dari setan? Sementara petunjuknya sama-sama baik. Wah, berarti itu setan syariah. Lil insani lammatani. Manusia itu punya dua lammah. Lammatul malaikah, bisikan dari malaikat namanya ilham. Sedangkan bisikan dari setan namanya waswasah. Oleh sebab itu sebelum tidur kita berwudu dulu, salat sunat witir dulu, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, nanti ketiduran. Sebelum makan minta lindung kepada Allah. Anak-anak kecil didoakan seperti doa Nabi untuk Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lammah. Maka insya Allah kita terjaga, terselamat dari itu. Tapi kalau ada bisikannya sama-sama baik, disebutkan dalam kitab Al-Lumah, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi, ahli tasawuf. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, ketika sampai tiba-tiba burung-burung yang ada hinggap di pohon kayu mengucapkan salam kepada engkau. Saya masuk ke dalam hutan, tiba-tiba burung itu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abdus Somad. Waalaikumsalam.
Masuk ke dalam hutan, burung-burung mengucapkan salam kepada engkau. Bagaimana cara ucapkan salam? Datang rasa bangga, keluar dari hutan lalu bicara, akulah wali Allah. Semua burung sudah bersatu mengucapkan salam kepadaku. Sesungguhnya kau wali setan. Kenapa? Karena tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah. Makanya saya pernah nanya, ini jadi ustadz viral ini, jangan-jangan ini dari setan. Kalau ada rasa sombongmu dalam hati Abdul Somad, berarti kau setan. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, makanya saya tidak pernah datang ke Miftahul Huda 2 ini, datang untuk berceramah. Tidak, na'udzubillah. Aku datang ingin bersilaturahim kepada mujahid-mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Aku datang kemari mau belajar kepada mereka bagaimana ikhlas kepada Allah. Maka niatnya mesti diluruskan. Maka kalau sampai dalam hatimu ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada rasa sum'ah, ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Na'udzubillah.